Anas telah dituntut 15 tahun penjara oleh JPU KPK. Anda kaget melihat angka 15 tahun untuk tuntutan dari jaksa KPK kepada Anas? Enggak. Kenapa tidak kaget? Masalahnya dari tahun lalu juga saya udah prediksi kalau... Apa yang membuat Anda yakin prediksi Anda itu akan benar, terwujud? Karena dari caranya penyidik memaksakan kehendak, kalau waktu sebelum sprindik keluar itu, jadi waktu itu masalah Harrier, saya sempat berantem sama penyidik, nggak berantem lah, berdebat. Saya bilang ini nggak bisa masuk karena waktunya tuh nggak pas gitu kan. Tapi ternyata setelah kita berdebat 2 minggu kemudian keluarlah sprindik itu, dan saya mempertanyakan, saya bilang itu kalau memang mau disidik itu bukan hambalang loh, tapi mereka memaksakan itu hambalang gitu. Jadi menurut Anda, singkat cerita, posisi Anas atau peran Anas di hambalang itu seperti apa sebenarnya? Yang ngerti banget bagaimana alurnya hambalang itu Rosa. Itu yang ngerti banget. Dan Rosa bilang sama saya juga bingung kenapa Pak Anas kena ya di hambalang. Dia kan nggak tahu apa-apa. Itu Rosa yang tahu lapangan loh, Mas. Itu mengatakan kepada Anda ketika waktu kita ketemu di pengadilan, di Tipikor, waktu kita ngobrol di pas penyidikan, kita bareng-bareng, dan di depan penyidik juga ngomongnya kayak gitu. Jadi kami sendiri yang tahu hambalang jadi bingung, kenapa ya Pak Anas kok kena gitu loh di hambalang. Karena kami orang-orangnya Nazar tahu kalau Permai itu nggak menang hambalang gitu loh. Kita aja tahu hambalang itu tahun 2010, sedangkan Harrier itu kan tahun 2009, Mas. Jauh banget gitu loh. Pemaksaannya tuh kelihatan banget. Ada dua dakwaan yang menurut jaksa terbukti selama proses pemeriksaan maupun selama proses pengadilan. Ini soal gratifikasi dan TPPU, sehingga akhirnya 15 tahun tuntutan penjara untuk Anas Urbaningrum. Dari dua dakwaan tersebut, menurut Anda, apakah dua-duanya sama sekali tidak terbukti atau seperti apa? Kalau dari saya baca dakwaannya itu, saya baca dan dibilang saya tuh kantong-kantongnya Pak Anas lah ya. Dan di situ dibilang 116 miliar itu keluar dari saya. Itu dakwaannya JPU, Mas. 116 miliar dari saya, 5 juta dolar itu dari saya keluar. Sedangkan di saya itu nggak ada. Dan saya pertanyakan itu sama JPU. Saya pertanyakan sama Pak Yudi waktu itu, Bapak berani-berani memasukkan dakwaan itu dan keluar itu uang itu atas dari saya. Mana rinciannya, Pak? Beda dengan kasus-kasus saya yang lain, Mas. Saya kan diperiksa ini kan bukan cuma satu kasus. Kalau saya mengeluarkan nilai, kayak saya mengeluarkan nilai untuk Angelina Sondah sekitar 40 miliar. Itu kan ada rinciannya, tanggal berapa, yang bawa siapa, itu ada rinciannya. Sedangkan di Pak Anas tuh nggak ada. Nilai 116 dibilang keluar dari saya. Rinciannya saya nggak tahu itu apaan. Masyarakat akhirnya menjadi bingung nih Mbak Yolenis. Di satu sisi Anda membantah, tapi di satu sisi kita juga percaya KPK. Sebenarnya apa yang bisa membuat masyarakat harus mempercayai kesaksian Anda? Saya ini akan bicara apa adanya, Mas. Saya nggak peduli orang mau ngomong apa, mau dibilang saya membela Pak Anas gitu. Enggak, saya tidak membela siapa-siapa, tidak membela KPK juga. Saya bicara berdasarkan data yang saya punya. Yang Anda bela jadi siapa? Kebenaran. Hanya kebenaran aja yang saya bela. Kan pertanggungjawaban saya kan bukan ke manusia. Saya kan pertanggungjawaban saya ke Allah.
apa yang saya omongin itu berdasarkan data yang saya punya. Walaupun orang memaksa saya untuk, oh ini benar ini Pak Ana salah, walaupun saya, di Twitter saya dibulinya udah kayak apa, karena saya dibilang membela Pak Anas, enggak, saya ngomong berdasarkan data. Kalau Pak Nazar bicara itu tanpa data dan KPK percaya dia, ya silahkan aja. Anas Urbaningrum juga dianggap menghalang-halangi proses hukum. Komentar Anda seperti apa? Menghalangi proses hukum. Kalau menurut saya Pak Nazar yang menghalangi proses hukum. Alasannya? Karena teman-teman saya itu bersaksi itu menurut arahannya Pak Nazar itu dari awal, dari waktu Wisma Atlet, dia memang dari sebelum kasus juga dia tuh memang mengatur orang, pekerjaannya tuh mengatur orang. Contohnya orang marketing deh Mas. Orang marketing itu waktu di meeting internal lah ya, waktu meeting internal dia megang air putih. Kamu ini harus meyakinkan orang kalau ini susu. Meskipun itu air putih. Kalau gue itu air putih. Kamu harus meyakinkan orang. Nah itu adalah doktrin dia pada kami. Waktu doktrin dia juga, KPK itu perampok. Itu doktrin dia. Itu tahun berapa diucapkan ketika itu? Dari 2009-2010. Itu udah sering diomongin. Alasannya? Alasannya ya semua penegak hukum tuh menurut dia perampok. Karena semua itu dia merasa Pak Nazar bisa bayar mereka itu. Jadi kalau ada kasus, ada apa, udah beresin aja. Berapa mereka mau, itu selalu. Jadi kalau di otak kita itu, kalau ada masalah, udah bayar aja. Kalau ada masalah bayar. Selalu seperti itu? Selalu begitu. Makanya saat dia kena kasus ini, kasus PLTS yang dia nggak bisa ini, dia merasa ada orang yang menjebaknya dia gitu. Dan dia merasa itu Pak Anas yang jebakin dia. Padahal saya rasa nggak mungkin lah. Depan dia saya buka sadar kalau ini benar-benar saya gitu loh. Dan saya bilang, ya Allah Pak, masa Bapak lupa sama saya? Ya terserah Bapak kalau Bapak lupa. Apa komentar Nazar ketika itu? Dia cuma ketawa doang.